Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini. Hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Doa saya melalui ibadah, seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai dari pujian penyembahan secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sharekan, akan saya sampaikan. Kita semua, baik jemaat NLCC Indonesia yang beribadah di rumah maupun semua Bapak Ibu yang dimanapun Bapak Ibu berada yang sedang mengikuti ibadah online ini, kita semua tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan lagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur untuk perlindungan, penyertaan, pemeliharaan buat tiap-tiap kami, keluarga kami sampai hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di rumah kami masing-masing untuk beribadah bersama, untuk memuji dan menyembah Tuhan dan secara khusus mendengarkan suara-Mu lagi melalui kebenaran firman-Mu. Doa hamba kiranya Tuhan memberkati kami semua. Hamba percaya Tuhan ada di sini dalam ruangan ini di mana firman Tuhan akan disampaikan. Hamba percaya Tuhan juga ada di rumah, di ruangan semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan urapi hamba, semua hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi semua tim worship yang akan melayani hari ini. Tuhan juga mempersiapkan hati semua Bapak Ibu supaya kami semua, sekali lagi, kami semua merasakan lawatan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. You are here.
Kau ada, sembuhkan semua hati. Ku sembahkan, ku sembahkan. Kau ada, jamah semua hati. Ku sembahkan, ku sembahkan. Kau ada, ubah hidupku. Ku sembahkan, ku sembahkan. Yesus, jalanku keajaibanmu, genapi janji, jaya dalam gelap. Allah, ikulah dirimu. Yesus, jalanku keajaibanmu, genapi janji, jaya dalam gelap. Allah, ikulah dirimu. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, that is who you are. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, that is who you are. Promise keeper, that is who you are. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. 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 I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen
as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Baik Bapak Ibu, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini tanggal 15 Agustus 2021 kita akan menyambung seri khotbah belajar dari pasangan terkenal dalam Alkitab. Dan hari ini kita sampai kepada pasangan yang ketiga, yaitu pasangan Hosea dan Gomer. Dasar firman Tuhan yang akan saya share dan akan kita baca bersama-sama yaitu dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita lebih jauh melihat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan hamba share, akan hamba sampaikan hari ini. Firman Tuhan yang sudah memberkati hamba berdoa supaya hamba juga bisa membagikannya dengan urapan Tuhan. Dan semua Bapak Ibu yang mendengarkan sama-sama belajar dari pasangan Hosea dan Gomer ini, kami semua sekali lagi mendapatkan pelajaran baru, mendapatkan kekuatan baru, dan kami dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat. Kita akan sama-sama melihat kehidupan Hosea dan Gomer melalui kitab Hosea. Tapi saya ingin kita melihat dari Hosea pasal 1 saja sebagai dasar dari bagian firman Tuhan ini. Hosea pasal 1. Saya akan baca ayat 1 sampai 9 kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu, baik yang di telepon Bapak Ibu maupun Alkitab Bapak Ibu. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Alkitab bahasa Indonesia memberi judul Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu dengan hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu,
sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Ayat 8. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Oke, Bapak Ibu. Tanggal 19 Mei 2018, semua mata di dunia tertuju pada sebuah pernikahan, yaitu di Inggris, pernikahan Prince Harry dan Meghan Markle. Ya, sebelum pernikahan ini, memang dunia sudah dikejutkan, Bapak Ibu, dengan pengumuman dari kerajaan Inggris bahwa Prince Harry resmi bertunangan dengan kekasihnya, aktris asal Amerika Serikat, ya, namanya Meghan Markle. Pengumuman yang berlangsung di depan Taman Istana Kensington itu bisa dibilang boleh dikatakan tonggak sejarah penting bagi kerajaan Inggris. Kenapa? Di tengah-tengah tradisi panjang pernikahan bangsawan di kerajaan Inggris, kisah percintaan antara Prince Harry, Pangeran Harry, dan Meghan Markle ini dianggap sebagai satu pembaharuan atau boleh dikatakan sesuatu yang baru dalam sejarah kerajaan, karena pernikahan mereka rupanya mendobrak berbagai aturan tradisional dari kerajaan Inggris. Kenapa, Bapak Ibu? Bukan hanya Meghan Markle 3 tahun lebih tua daripada Prince Harry, tapi Meghan Markle juga berlatar belakang birasial dengan ibu keturunan kulit hitam, African American, dan ayah orang Yahudi berkulit putih. Agama Katolik yang dianut oleh Meghan pun berbeda dengan agama kerajaan Inggris, yaitu Kristen Protestan. Dan rupanya dalam sejarah pernikahan di kerajaan Inggris, Bapak Ibu, inilah mungkin pertama kalinya Pangeran Inggris menikah dengan orang dari keturunan yang berkulit hitam. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi selain itu ada beberapa hal lagi yang terjadi di tengah pernikahan Pangeran Prince Harry dan juga Meghan Markle yang dikatakan mendobrak. Apa saja? Ada beberapa. Prince Harry rupanya, sekali lagi menikah dengan Meghan Markle yang adalah seseorang yang sudah pernah menikah rupanya sebelumnya. Dan ini tidak pernah terjadi dalam kerajaan Inggris. Kedua, mempelai ini menghabiskan malam sebelum pernikahan di hotel berbeda di luar kerajaan Inggris. Biasanya pengantinnya atau keturunan-keturunan dari kerajaan Inggris mau menikah, mereka menginap di satu hotel di kerajaan Inggris, di tengah-tengah kerajaan, di Royal Residences. Tapi Harry dan Meghan tinggal di luar, di lain hotel. Ketiga, kue pernikahan mereka juga berbeda. Biasanya kue pernikahan di kerajaan Inggris, Bapak Ibu, itu adalah kue yang bertingkat-tingkat dan mengandung banyak buah. Tapi menurut mereka, pernikahan Harry dan Meghan, kuenya bukan banyak buah, tapi banyak bunga segar. Beda. Apalagi, Meghan waktu menikah, waktu datang, dia tidak ditemani oleh ayahnya. Ya, memang ayahnya pada waktu itu dikatakan sedang sakit, Bapak Ibu, sehingga dia tidak datang. Tapi ini untuk pertama kalinya mempelai wanita datang tanpa ditemani oleh ayahnya. Dan yang terakhir, mereka sampai paparazzi melihat bahwa waktu acara mereka pegangan tangan, macam-macam lah, Bapak Ibu. Dan ini katanya tidak pernah terjadi dalam sejarah pernikahan Inggris. Macam-macam. Jadi pernikahan ini dianggap mendobrak hal atau pernikahan tradisional yang selama ini berjalan di kerajaan Inggris. Tapi meskipun berbagai gosip beredar soal betapa tidak sesuainya sosok Meghan menjadi istri bangsawan, tapi tetap saja pengumuman resmi itu memberi konfirmasi bahwa pihak kerajaan telah memberi restu dan persetujuannya. Dan ini adalah kemajuan besar bagi monarki yang dikenal sangat konservatif di tengah kerajaan Inggris. Oke, Bapak Ibu, itu Pangeran Harry dan Meghan Markle. Nah, dalam Alkitab ada juga kisah pernikahan yang secara jelas-jelas melanggar dan mendobrak tidak saja tradisi Yahudi pada waktu itu menurut saya, tapi sebuah pernikahan yang dianggap mendobrak aturan-aturan hukum Taurat. Itulah pernikahan Hosea. Siapa Hosea? Hosea adalah seorang nabi Allah pada waktu itu, tapi dia menikah dengan seorang perempuan sundal, perempuan pelacur bernama Gomer binti Diblaim. Bahkan boleh saya katakan, kalau pakai tradisi Indonesia ini pernikahan ala Siti Nurbaya atau pernikahan tempo dulu yang
Sepertinya kawin paksa, Bapak Ibu. Dan ini bukan orang tua yang paksa, tapi nanti kita akan lihat sama-sama Tuhan meminta atau boleh dikatakan memaksa Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal, perempuan pelacur yang namanya Gomer binti Diblai. Sedikit konteks dan latar belakang Bapak Ibu, kisah apa yang terjadi dengan hidup Hosea dan pernikahannya dengan Gomer. Sekali lagi, Hosea adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria, yang waktu itu diperintah oleh Raja Yerobeam kedua. Secara politik dan ekonomi, boleh dikatakan keadaan Israel Utara pada waktu itu sangat baik. Mereka berada pada tingkat kemakmuran. Tapi Bapak Ibu, dalam tingkat moral atau tingkat rohani, pada masa di mana Hosea melayani bangsa Israel Utara atau kerajaan Israel Utara, boleh dikatakan sedang berada pada titik terendah secara moral dan secara rohani. Pengadilan tidak terjadi, Bapak Ibu. Tidak bisa ditemui pada masa itu. Si kaya atau orang penting akan sangat mudah untuk menyogok pejabat untuk menindas kaum yang lemah. Orang kaya menindas yang miskin. Belum lagi, Bapak Ibu, Yerobeam sendiri sebagai pemimpin, sebagai raja, beribadah kepada anak lembu emas. Tidak menyembah Allah Yahweh, tapi menyembah lembu emas. Demikian pula terjadi dengan rakyat, Bapak Ibu, atau umat Israel di kerajaan utara pada waktu itu. Mereka hidup juga dalam penyembahan berhala. Bahkan mereka hidup dalam persinahan secara rohani, percabulan, karena mereka menyembah ilah-ilah lain, tidak menyembah kepada Allah Yahweh. Mereka berbalik dari Tuhan, Bapak Ibu. Dan disitulah atau dalam situasi seperti itulah Hosea melayani, Bapak Ibu. Yang luar biasa, Bapak Ibu, Hosea melayani di kerajaan utara pada waktu itu, Bapak Ibu tahu berapa lama? 60 tahun lamanya. Hosea melayani selama 60 tahun di tengah masa yang paling suram dalam sejarah bangsa Israel. Sekali lagi, Israel pada masa itu memang sedang berada pada masa-masa boleh dikatakan secara ekonomi, secara kemakmuran mereka begitu tinggi, begitu luar biasa. Tapi secara rohani, sekali lagi, secara moral mereka berada pada kondisi terburuk karena dosa merajalela di sana-sini. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang hamba Tuhan, seorang nabi, Hosea melayani selama 60 tahun di tengah situasi paling suram, di mana rakyat yang dipimpinnya hidup dalam dosa merajalela di mana-mana, hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya sering ulang kepada Bapak Ibu atau kepada khususnya Jemaat NLCC Indonesia. Boleh dikatakan sejak saya datang 2005 dan Ibu Sarah di sini, Tuhan kasih kesempatan atau mempercayakan kami untuk melayani jemaat di sini. Boleh dikatakan, saya sering sampaikan Ibu Sarah, saya bilang mungkin kita ini semacam di-spoil oleh Tuhan. Ada pergumulan, ada tantangan, Bapak Ibu. Tapi boleh dikatakan jemaat yang kami layani dari 2005 sampai hari ini, ya boleh saya katakan jemaat yang baik. Bahasa sehari-hari yang tidak neko-neko, mereka punya iman yang luar biasa, mereka hidup dalam pemberi atau hati yang memberi luar biasa untuk mendukung misi di Indonesia. Bahkan mereka sangat mengasihi, sangat mencintai kami sebagai hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu bayangkan Hosea, 60 tahun melayani di tengah situasi di mana bangsa Israel benar-benar hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Penderitaan Hosea tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Alkitab mencatat, Hosea pasal 1. Pada awal pelayanan Hosea, Tuhan menyuruh Hosea menikah dengan siapa? Seorang perempuan pelacur, perempuan sundal bernama Gomer. Bapak Ibu, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, oke, silakan Bapak Ibu atau orang tua di rumah, atau yang siapa saja Bapak Ibu, sebagai orang tua, coba Bapak Ibu buat list untuk anak-anak Bapak Ibu. Kira-kira anak Bapak Ibu ingin anak Bapak Ibu itu menikah dengan siapa? Atau menikah dengan orang yang pekerjaannya apa? Bapak Ibu bisa buat list sendiri. Saya yakin semua kita akan menulis. Mungkin mau menikah dengan dokter, menikah dengan engineering, menikah dengan CEO dari satu perusahaan. Pokoknya kita semua mendoakan pingin anak-anak kita menikah atau kawin dengan orang yang baik, yang sukses. Siapa yang mau atau pernah membayangkan misalnya Bapak Ibu ekstrimnya, siapa yang mau anak kita menikah dengan perempuan pelacur, perempuan sundal? Tapi ini perintah Tuhan kepada Hosea, ya. Yang pasti Bapak Ibu, Gomer adalah seorang perempuan pelacur yang ya pasti umat Israel pada waktu itu. Tapi saya yakin Gomer juga ini adalah seorang wanita yang cantik sebagaimana wanita-wanita Israel pada umumnya. Bahkan saya menduga, ini saya pribadi Bapak Ibu ya, bahwa mungkin Hosea pun dalam pelayanannya, kan dia sering berkhotbah di mana-mana, mungkin Hosea pun sudah sering melihat Gomer. Mungkin ini Bapak analisa saya pribadi saja. Dan Tuhan tahu itu. Tidak mungkin tanpa ada latar belakang apapun dari Tuhan. Dan Tuhan secara tiba-tiba memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer. Kemungkinan besar. Saya rasa Tuhan juga melihat hati Hosea. Tuhan memakai situasi ini
Untuk apa Bapak Ibu? Untuk rencananya ke depan yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu Tuhan mengarahkan Hosea untuk mengambil perempuan itu sebagai istrinya. Mengambil Gomer binti Diblaim sebagai istrinya secara resmi. Dan ya, Alkitab mencatat Gomer secara resmi menjadi istri dari Hosea. Boleh dikatakan, boleh saya pakai bahasa pengkhotbah muda yang sedang terkenal, yang sedang berkembang pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Kisah selanjutnya Bapak Ibu. Hari-hari pertama pernikahan mereka biasa, merupakan pernikahan yang sangat indah karena saat cinta mereka mulai bertumbuh begitu luar biasa. Boleh dikatakan masa-masa honeymoon, bulan madu, dan Tuhan memberkati pernikahan mereka dengan memberi seorang anak. Hati Hosea pasti dipenuhi dengan sukacita Bapak Ibu, saya yakin, dan dia yakin pernikahannya ke depannya akan jadi satu pernikahan yang penuh kebahagiaan dengan apalagi dengan kehadiran si kecil, dan pasti ini akan menambah sukacita dalam rumah tangga mereka. Oke Bapak Ibu. Yang menarik dalam kisah ini, biasa dalam tradisi Israel, orang tua lah yang memberi nama, atau kadang-kadang Tuhan juga memimpin orang tua untuk memberi nama kepada anaknya. Tapi dalam kasus ini, Tuhan langsung menamakan bayi itu. Bayi yang lahir itu langsung diberi nama oleh Tuhan. Tuhan langsung memerintahkan Hosea dan Gomer untuk memberi nama. Nama anak pertama siapa? Yisrael. Nah, nama Yisrael Bapak Ibu artinya secara hurufiah artinya adalah menyerahkan. Boleh dikatakan ini satu nama arti yang tidak baik, nama yang jelek. Dan nama ini memang diberikan, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya kitab Hosea, diberikan Tuhan sebenarnya untuk menggambarkan dan menubuatkan masa depan Israel. Bahwa satu waktu nanti mereka akan dihukum oleh Tuhan dan mereka akan terserak kemana-mana. Kenapa? Ini sebagai nubuatan penghukuman terhadap bangsa Israel karena kejahatan yang dibuat oleh nenek moyang mereka waktu lalu. Jangan lupa Yerobeam yang memerintah pada waktu itu, kakeknya bernama Yehu, Raja Yehu yang memerintah Israel beberapa waktu sebelumnya. Dan waktu Yehu memerintah Israel, Bapak Ibu, memang Yehu memerintah dengan sangat kejam dan kejahatan begitu luar biasa terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Yehu terkenal juga sebagai raja yang sangat kejam karena selama pemerintahannya terjadi penumpahan darah dan kejahatan yang begitu luar biasa di Israel. Sehingga Yisrael, Tuhan beri nama Yisrael kepada anak Hosea untuk menggambarkan masa depan dari bangsa Israel. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat nama Yisrael, Bapak Ibu yang ingat cerita, Yisrael ini juga dalam tradisi atau sejarah Israel, Yisrael ini merupakan satu nama tempat yang boleh dikatakan tempat berdarah Bapak Ibu. Nama Yisrael ini kalau Bapak Ibu ingat juga cerita kebun anggur Nabot. Pada saat Raja Ahab yang jahat mengingini kebun anggur Nabot, tapi akhirnya Nabot menolak karena dia mengatakan inilah tanah warisan nenek moyangnya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu tahu ceritanya, Raja Ahab menceritakan kepada Isabel istrinya. Dan pendek cerita, melalui Isabel, karena nasihat Isabel, akhirnya Ahab membunuh Nabot dan mengambil kebun anggur kepunyaannya. Bapak Ibu, penghakiman Tuhan akan tiba di lembah Yisrael, tempat di mana Nabot dibunuh pada waktu itu. Sekali lagi, lihat, Yisrael merupakan tempat berdarah, dan waktu Tuhan meminta Hosea memberikan nama Yisrael kepada anaknya, ini merupakan satu nubuatan bahwa di lembah Yisrael itu di mana tempat Nabot dibunuh juga penghakiman Allah terhadap Israel akan berlangsung. Dan memang kita lihat nubuatan Allah benar-benar terjadi. Di lembah Yisrael digenangi penuh oleh darah, tepat seperti perkataan Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Oke, itu Yisrael. Yang kedua Bapak Ibu lihat, setelah kelahiran Yisrael, kalau Bapak Ibu baca pasal-pasal berikut dari kitab Hosea, sepertinya Hosea sudah melihat ada sedikit perubahan pada diri Gomer. Ya, Gomer menjadi tidak tenang sepertinya dan sepertinya tidak bahagia. Dikatakan seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Hosea tetap melayani seperti biasa. Dia memberitakan firman Tuhan, meminta bangsa Israel untuk segera bertobat supaya mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Gomer kelihatannya semakin kurang tertarik. Tidak hanya kurang tertarik terhadap Hosea atau mengurus keluarganya, tapi Gomer juga sepertinya makin kurang tertarik dalam pelayanan Hosea. Bahkan dia sepertinya menganggap atau mungkin menuduh Hosea lebih memikirkan khotbah pelayanan daripada dirinya. Dan diceritakan Gomer mulai mencari kesibukan lain dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Nah Bapak Ibu, ini lihat cerita kisah Hosea ya. Pelajaran pertama dari kisah ini, sebelum kita lihat lebih jauh Bapak Ibu, hati-hati, bahaya besar akan terjadi dalam pernikahan, dalam rumah tangga kita ketika suami atau istri sudah mulai merasa kurang perhatian. Oke, warning, ini warning buat suami istri. Jangan lupa, bukan wanita saja yang membutuhkan perhatian, laki-laki juga membutuhkan perhatian Bapak Ibu. Sehingga kadang
ketika suami sudah sibuk mengurus yang lain, mungkin fokus kepada pekerjaan atau hobinya, istri juga sibuk pada yang lain, disitulah Bapak Ibu mulai terjadi keretakan. Ini tanda, ini warning, ini tanda bahaya buat kita. Akhirnya komunikasi menjadi semakin minim. Seperti Bapak Ibu tahu sekarang, apalagi dengan sosial media di mana-mana, bukan hanya WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Bapak Ibu. Hati-hati buat Bapak Ibu. Warning. Oke. Di sini kita melihat rumah tangga Hosea dan Gomer sudah mulai kebahagiaannya makin memudar, mulai muncul penderitaan secara batin. Dan Bapak Ibu, Alkitab mencatat Gomer melahirkan anak yang kedua. Dan kali ini Hosea semakin mencurigai bahwa anak kedua ini adalah anak yang lahir dari persundalan Gomer, bukan lahir dari, atau anak ini bukan anak Hosea. Hosea sudah merasakan gelagat ini dan dia semakin yakin waktu anak kedua lahir, Hosea tahu bahwa Gomer bersundal kembali. Setelah menjadi istri Hosea, Gomer bersundal, melacurkan diri kembali sehingga melahirkan anak yang kedua. Tapi Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan kepada Hosea, kamu harus menamai anak kedua Lo-ruhama, yang berarti tidak dikasihi. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, yang pertama Yisrael menyerahkan, yang kedua Lo-ruhama tidak dikasihi. Nama jelek lagi. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Tuhan mengingatkan bahwa anak ini melambangkan bangsa Israel yang tidak menikmati atau tidak akan menikmati kasih dari Tuhan. Sekali lagi nama ini menyimbolkan atau merupakan simbol dari ketersesatan bangsa Israel yang sudah jauh dari kasih Tuhan. Berikut lagi Bapak Ibu. Setelah Lo-ruhama lahir, Alkitab mencatat Gomer mengandung lagi. Dan kali ini anak laki-laki. Yang kedua tadi Lo-ruhama, anak perempuan. Dan Tuhan menyuruh Hosea menamakan siapa? Lo-ami. Sekali lagi artinya, yang pertama menyerahkan, yang kedua artinya tidak dikasihi, yang ketiga Lo-ami artinya bukan umatku. Ini menunjukkan sekali lagi keterasingan Israel dari Allah Yahweh. Tapi juga sedang menunjukkan hidup atau dosa Gomer. Setelah menikah dengan Hosea, setelah Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengambil Gomer menjadi istrinya, Alkitab mencatat 2 anak lahir dari persundalan Gomer kembali. Gomer rupanya tidak bertobat, Gomer kembali melacurkan diri. Dan sekarang Bapak Ibu, ketika anak ketiga lahir, jelas sudah terbuka, bukan kecurigaan lain. Bukan kecurigaan lagi, semua orang tahu bahwa Gomer bersinah kembali. Bapak Ibu bisa bayangkan sampai di sini kisah. Sampai di sini Bapak Ibu bisa bayangkan. Hosea diminta Tuhan untuk menikahi seorang perempuan pelacur. Setelah dinikahi secara resmi. Ada anak pertama dan 2 anak lahir bukan dari Hosea. Ternyata Gomer melacurkan diri kembali Bapak Ibu. Tapi dalam situasi ini, Hosea tetap memutuskan untuk mengambil Gomer kembali dalam pengampunan dan mencoba untuk menjalin hubungan mereka kembali. Hosea tidak berhenti mencintai Gomer setelah lahir 2 anak di luar pernikahan. Tapi Alkitab mencatat Hosea memutuskan untuk mengambil Gomer kembali. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah Hosea mengambil Gomer kembali dan berusaha untuk menerima Gomer kembali? Alkitab mencatat pertobatan Gomer tidak berlangsung lama. Dan dia bersundal kembali dengan kekasih-kekasihnya yang baru. Dan pukulan terakhir datang kepada Hosea, Alkitab mencatat. Gomer secara resmi katakan kepada Hosea, aku selesai dengan kamu. Aku akan pergi untuk selamanya. Kali ini aku tidak akan kembali. Aku akan pergi selama-lamanya. Karena aku sudah menemukan kekasihku yang sejati. Bapak Ibu, itu Gomer. Bapak Ibu bisa bayangkan sekali lagi betapa hati Hosea begitu menderita. Dia sangat mengasihi Gomer. Dia berduka sepertinya mau mati karena dia mencintai Gomer. Tapi Gomer tetap melakukan dosa persinahan dan tetap melakukan dosa persundalan, melacurkan diri. Hatinya sakit karena Gomer memilih jalan hidup yang Hosea sendiri tahu pasti akan menghancurkan diri Gomer sendiri. Dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa baca juga dalam kitab Hosea ini, ada penafsiran katakan sepertinya dari tulisan-tulisan Hosea, ada teman-teman Hosea yang berusaha untuk menguatkan Hosea ketika Gomer memutuskan untuk meninggalkan Hosea selama-lamanya. Mereka katakan, Hosea, mungkin ini waktu yang terbaik. Ini yang terbaik, dia pergi lebih baik. Artinya kamu terlepas dari persinahan Gomer untuk selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu menarik kisah ini. Hosea tidak merasa seperti itu. Dia tetap menantikan Gomer untuk kembali.
Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, sampai di sini, melihat kisah ini, kisah Hosea dan Gomer adalah sebuah kisah cinta sejati. Anak kedua lahir dari persundaran dan pelacuran. Anak ketiga lahir dari pelacuran. Kemudian memutuskan untuk meninggalkan Hosea dan keluarganya untuk selama-lamanya. Tapi Hosea, Alkitab mencatat, Hosea tetap mencintai Gomer, mau mencari dia kembali, mau menerimanya kembali. Inilah sebuah kisah cinta sejati. Hosea ingin melihat Gomer kembali ke sisinya sebagai istrinya yang sah, walaupun secara terang-terangan melakukan persinahan, pelacuran berulang kali. Gomer rupanya tidak bertobat, Bapak Ibu. Tapi Hosea percaya Tuhan mampu untuk melakukan, dan Tuhan akan memberikan dia kekuatan, kemampuan untuk mencintai Gomer kembali. Ini adalah puncak dari kisah petualangan Gomer, Bapak Ibu. Sekali lagi, dia memutuskan untuk meninggalkan Hosea. Dia menjual dirinya ke dalam perbudakan sampai dia jatuh kepada titik yang paling kotor. Dia dibuang seperti sampah. Tapi secara manusia, saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin Hosea bisa katakan I'm done. Bahkan mungkin Hosea sudah, menurut kita, melupakan Gomer dan rasa cintanya pun sudah hilang. Tapi Alkitab mencatatkan tidak. Kisah ini menceritakan bahwa hati Hosea berkata tidak, dia tidak bisa melepaskannya. Dan Bapak Ibu lihat kembali Hosea pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1, apa yang Tuhan katakan? Perhatikan firman Tuhan kepada Hosea. Dan Tuhan berkata, Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti apa? Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan Hosea untuk apa? Ambil Gomer kembali. Apa poin di sini, Bapak Ibu? Apa kuncinya? Sekali lagi, kuncinya adalah apa? Tuhan tidak saja memerintahkan Hosea untuk menikahi dan mengasihi Gomer ketika pertama kali Hosea melihat dan mungkin menyukai Gomer. Tapi Tuhan juga ingin Hosea menemukan Gomer kembali dan membuktikan cinta sejatinya kepada Gomer. Dengan cara apa? Mencari Gomer kembali, menerimanya kembali, dan mengasihi kembali seperti pertama kali dia mengasihi atau menyenangi atau menyukai Gomer. Pertanyaan tentunya buat Bapak Ibu dan saya, bagaimana bisa seorang mengasihi sampai begitu dalam, Bapak Ibu? Jawabannya adalah perintah Tuhan tadi dalam Hosea pasal 3 ayat 1. Kasihilah atau pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti apa? Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Seperti Tuhan mencintai. Inilah kunci dari semuanya, Bapak Ibu. Kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi, mencintai seperti Tuhan mengasihi dan Tuhan mencintai. Dan hanya seseorang yang mengenal kasih dan pengampunan dari Tuhanlah yang bisa mengasihi sesamanya dengan sempurna. Oke, Bapak Ibu, itu kisah Hosea atau latar belakang atau alur cerita kisah Hosea dan Gomer. Bapak Ibu, yang pasti pernikahan Hosea dan Gomer adalah sebuah pernikahan yang melambangkan hubungan antara kasih Allah dan umat Israel yang berontak terhadap Tuhan. Hosea yang senantiasa mengasihi Gomer melambangkan Allah yang senantiasa mengasihi umat Israel sekalipun mereka telah meninggalkan Tuhan dengan menyembah banyak ilah lain. Gomer, sang pelacur yang telah menjadi istri Hosea, melambangkan umat Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita mau sama-sama lihat, ya, apa kira-kira pelajaran dari kisah Hosea dan Gomer, seorang nabi Allah yang menikah dengan seorang perempuan pelacur. Kenapa Tuhan memerintahkan Hosea yang adalah hambanya untuk menikahi perempuan pelacur? Yang pasti Bapak Ibu, sebelum kita melihat aplikasi, ada begitu banyak pandangan tentang kisah ini. Ada banyak yang mengatakan bahwa ini bukan dari based on the true story atau bukan cerita benar-benar terjadi. Ini hanya semacam simbol. Tapi Bapak Ibu, saya secara pribadi waktu membaca kisah Hosea dan Gomer ini, saya yakin Bapak Ibu bahwa cerita ini based on the true story. Ini kisah benar-benar terjadi. Karena Alkitab jelas katakan Tuhan berfirman kepada Hosea. Artinya benar-benar ini perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer yang adalah perempuan sundal. Bahkan Bapak Ibu, kenapa saya meyakini ini cerita benar? Tidak, ini bukan sesuatu yang baru dalam Alkitab. Sejak zaman Perjanjian Lama, Tuhan seringkali memakai banyak contoh-contoh hidup untuk mengingatkan umatnya. Khususnya kepada bangsa Israel yang keras kepala dan tegar tengkuk, yang sering berontak dan melawan Tuhan. Dalam situasi-situasi seperti itu Bapak Ibu,
Tuhan tidak lagi menyampaikan pesannya dengan kata-kata, karena dengan kata-kata saja tidak bisa membuat mereka berbalik. Sehingga Tuhan, atau boleh dikatakan tidak mempan, sehingga Tuhan akhirnya memakai contoh-contoh yang hidup, Bapak Ibu. Pesannya tidak lagi disampaikan dengan kata-kata, tapi langsung menegur mereka melalui peristiwa yang aneh kadang-kadang, yang sukar dimengerti secara umum. Sampai sekarang juga begitu, Bapak Ibu, saya yakin. Ingat, khususnya di Amerika, semua kita tahu Tuhan memakai peristiwa 11 September tahun 2001 ketika WTC ditabrakkan oleh pesawat penumpang oleh kelompok teroris pada waktu itu. Kenapa? Saya yakin peristiwa ini dipakai Tuhan untuk menegur bangsa ini, untuk menegur Amerika. Sekarang, COVID, pandemi terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Apa maksudnya? Lepas dari semua konspirasi dan dugaan macam-macam, Bapak Ibu, saya yakin COVID atau pandemi ini Tuhan pakai untuk apa? Menegur dunia. Kenapa? Karena bangsa Amerika ataupun dunia sekarang boleh dikatakan makin hari sudah makin jauh dari Tuhan. Bukan makin hidup takut akan Tuhan. Makin melawan Tuhan, makin memberontak Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu? Sebelum kita melihat aplikasi praktis, paling tidak kalau Bapak Ibu mengikuti cerita saya tadi tentang Hosea, atau Bapak Ibu sudah membaca kitab Hosea ini, paling tidak Tuhan sedang berbicara kepada kita 3 hal penting. Yang pertama, ini memang sebuah gambaran tentang hubungan Israel dengan Tuhan pada waktu itu. Dan melalui kisah hidup Hosea dan Gomer, yang juga dalam pengaturan Tuhan, Tuhan ingin menunjukkan tentang kasih-Nya yang tidak terbatas kepada bangsa Israel. Mereka berontak, tapi Tuhan mengasihi mereka dengan cinta sejati. Kedua, yang tidak kalah pentingnya melalui kisah ini, Tuhan juga sedang memberikan pelajaran penting untuk kita yang hidup pada masa sekarang. Tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tentang kasih-Nya kepada kita. Tentang kecenderungan Bapak Ibu dan saya, kita yang hidup pada masa sekarang, yang betapa seringnya kita lari dari Tuhan, memberontak dari Tuhan, dan boleh katakan melacurkan diri dengan hal-hal lain. Tuhan kita tempatkan di tempat yang kesekian. Di atasnya adalah materi, kesenangan dunia, dan yang lain kesenangan dunia, materi, kekayaan, dan lain sebagainya. Seperti yang Ibu Saudara sudah khotbahkan waktu kita mendengar khotbah seri khotbah tentang penabur, ketika menjelaskan tentang tanah semak duri. Sehingga akhirnya apa? Kita jauh dari Tuhan, kita memberontak dari Tuhan. Dan ketiga, Tuhan juga saya yakin dalam kisah ini tidak hanya sedang bicara tentang hubungan Israel dan Tuhan, membicarakan hubungan kita yang hidup sekarang dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, tapi Tuhan juga sedang berbicara tentang pemulihan dari sebuah keluarga Kristen. Pemulihan hubungan suami istri. Pemulihan hubungan keluarga. Dan Bapak Ibu, saya mau kita benar-benar belajar dari cerita atau kisah Hosea yang boleh dikatakan aneh ini. Sukar untuk dimengerti. Tapi sebenarnya ada begitu banyak pelajaran penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Tentang hubungan kita dengan Tuhan, dan terlebih hubungan kita sebagai suami istri, sebagai keluarga. Saya yakin Tuhan sedang memakai cerita ini untuk memanggil kita kembali, untuk memulihkan keluarga Bapak, Ibu, dan saya. Pelajaran yang bisa kita petik, saya mau tutup khotbah ini dengan beberapa pelajaran sebagai aplikasi praktis pada masa kini, Bapak Ibu. Ini yang saya mau berikan, siarkan kepada Bapak Ibu. Ini yang saya dapat ketika belajar tentang kisah Hosea dan Gomer. Paling tidak 3 aplikasi praktis. Yang pertama, jangan lupa, kita juga pada masa sekarang sering menjadi gomer-gomer masa kini. Kita juga seringkali tanpa sadar menjadi pelacur-pelacur rohani. Apa maksudnya? Bapak Ibu, ini mungkin kalimat yang keras. Tapi Gomer dalam cerita ditampilkan sebagai istri yang tidak setia kepada Hosea. Saya nggak usah cerita, sudah cerita dengan panjang lebar tadi bagaimana hidup Gomer, Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Bagaimana kita sekarang? Kisah ini menggambarkan bahwa penyembahan berhala, persinahan secara rohani, dan dosa-dosa lainnya telah ditempatkan di atas dari Tuhan. Dan kalau boleh saya pakai bahasa sekarang, kita yang hidup masa-masa sekarang pun, kalau kita tidak hati-hati, kita juga menyembah berhala-berhala. Yaitu apa? Kemakmuran, uang, kesuksesan, kenyamanan, keamanan, pengakuan, kesenangan, dan lain sebagainya. Dan itu pun sampai mengganggu, merusak tidak saja hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga merusak hubungan kita dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Kenapa? Karena kita lebih fokus kepada dunia ini. Kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, kita tidak fokus lagi kepada hubungan kita, relasi kita satu dengan yang lain sebagai rumah tangga, sebagai keluarga. Sehingga pertanyaan untuk kita, Bapak Ibu, dari poin yang pertama, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Bagaimana kesetiaan kita terhadap pasangan kita? Bagaimana kesetiaan kita terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang kedua, aplikasi praktis untuk kita. Hosea dan kisah Hosea dan Gomer yang memberikan pelajaran penting tentang kasih Allah yang tanpa batas, Bapak Ibu. Tindakan Gomer membuktikan bahwa dia tidak memahami kasih dari Hosea.
Tidak memahami suaminya, yang adalah seorang suami yang mencintai dia dengan cinta sejati. Terkadang tindakan kita pun terhadap Tuhan, Bapak Ibu, menunjukkan fakta bahwa kita tidak mengenal Tuhan dan memahami siapa Tuhan. Kita kehilangan konsep, kita kekurangan konsep, atau boleh dikatakan tidak mengenal secara lebih mendalam tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Betapa penyabarnya Tuhan, betapa pengasihnya Tuhan terhadap kita. Kita jatuh berkali-kali, kita lari darinya, kita berontak. Tapi seperti Hosea, Tuhan tetap memanggil kita. Tuhan tetap mencari Bapak Ibu dan saya. Sama, Gomer tidak setia. Kita pun seringkali tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan mencari Bapak Ibu dan saya. Tuhan memanggil kita. Pertama, Bapak Ibu, pelajaran tentang bahwa Bapak Ibu dan saya bisa menjadi Gomer masa kini. Kedua, cerita Hosea dan Gomer mengingatkan tentang kasih Allah tanpa batas yang seringkali kita lupakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya yakin Tuhan juga melalui kisah Hosea dan Gomer, Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi Hosea masa kini. Bapak Ibu, saya yakin pelajaran terpenting dari kisah pernikahan Hosea dan Gomer ini adalah pelajaran tentang kasih sejati, pelajaran tentang pengampunan, pelajaran tentang kesetiaan. Tuhan atau Alkitab sedang mengingatkan kita bahwa jangan lupa, pernikahan kita atau hubungan kita dengan Allah yang juga diteruskan dalam hubungan kita dalam sebuah pernikahan, hubungan suami istri, itu adalah sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang tidak bisa dilanggar. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Alkitab penuh dengan hubungan perjanjian yang sulit, yang membutuhkan rekonsiliasi, atau perjanjian yang telah rusak dan membutuhkan rekonsiliasi. Itulah inti Alkitab, Bapak Ibu. Sehingga hari ini melalui kisah Hosea dan Gomer, saya juga ingin menantang Bapak Ibu, kita semua, tidak saja memeriksa kembali hubungan Bapak Ibu dan Tuhan, tapi saya mau ini juga ada waktu Bapak Ibu sebagai suami istri dalam rumah tangga keluarga memeriksa hubungan Bapak Ibu, cinta kasih Bapak Ibu, suami dan istri. Demikian pula dengan istri dan suami. Mungkin Bapak Ibu sedang berada dalam situasi-situasi yang sulit. Mungkin Bapak Ibu rumah tangga Bapak Ibu sedang berada dalam keretakan. Bapak Ibu merasa bahwa sudah tidak ada cinta lagi dalam hubungan kami. Tapi Bapak Ibu belajar dari Hosea. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, kita semua menjadi Hosea masa kini dengan cinta sejati. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita melalui kisah Hosea ini. Tuhan ingin memulihkan hubungan kita kembali, Bapak Ibu. Menutup khotbah saya hari ini, Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengutip dari tulisan Dr. Linda Helps tentang sebuah pernikahan. Sebelum saya mendoakan Bapak Ibu. Linda Helps katakan begini, terlalu banyak pasangan bercerai karena masalah yang sebenarnya bisa diperbaiki. Ketika saya berbicara tentang masalah yang dapat diperbaiki, saya mengacu pada pasangan yang berhenti menyukai satu sama lain. Mereka makin terpisah dan mereka saling menolak satu dengan yang lain. Bahkan menolak untuk memperbaiki pernikahan mereka. Dewasa ini pasangan Kristen telah membiarkan ketidakbahagiaan mereka menjadi alasan perceraian selama 20 tahun. Menjadi alasan perceraian yang dapat diterima. Setelah melihat ratusan pasangan dalam terapi perkawinan selama 20 tahun saya dalam praktek sebagai counselor, saya tidak dapat menyangkal semakin banyak orang yang tidak puas dengan hubungan mereka dan bahkan memusuhi pasangan yang pernah mereka pilih. Rasa sakit hubungan itu benar-benar menyakitkan. Tapi sebenarnya perceraian, lari dari persoalan, bukanlah jawaban. Kebahagiaan atau ketidakbahagiaan pasangan menurut Dr. Linda Helps bisa diatasi. Itu semua membutuhkan usaha, membutuhkan konseling, dan tentunya yang paling penting, membutuhkan kasih sejati dari Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada hal lain yang bisa membawa kita kembali, memulihkan hubungan kita kembali. Suami istri, saya nggak tahu Bapak Ibu yang mendengar khotbah ini atau Bapak yang sisi ini, Bapak Ibu di berbagai tempat. Silakan Bapak Ibu, sebelum saya berdoa mendoakan Bapak Ibu, periksa hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Bagaimana kesetiaan Bapak Ibu dengan Tuhan? Pelacuran apa saja yang Bapak Ibu sudah lakukan sehingga Bapak Ibu menempatkan Tuhan di tempat kesekian? Tuhan tidak menempatkan Tuhan yang paling utama, paling penting, yang pertama dalam hidup Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, saya mau kita semua juga mengevaluasi kembali hubungan kita dalam keluarga satu dengan yang lain. Hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak. Kalau Bapak Ibu suami istri atau Bapak Ibu sedang berada pada kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, rumah tangga Bapak Ibu sedang dalam bahaya,
Bapak Ibu merasa sudah tidak ada cinta lagi. Bapak Ibu merasakan sejak Bapak Ibu menikah, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Yang ada bukanlah kebahagiaan tapi ketidakbahagiaan. Mungkin firman Tuhan ini buat Bapak Ibu. Evaluasi diri Bapak Ibu dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan cinta itu kembali. Tuhan memulihkan hubungan Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan lupa pada masa sekarang Tuhan atau setan iblis pun sedang berusaha untuk merusak keluarga-keluarga Kristen. Oleh sebab itu perceraian terjadi di mana-mana. Tapi pada saat yang sama Tuhan mencari kita. Tuhan mencari Bapak Ibu. Tuhan mau Bapak Ibu juga pulih kembali dan cinta itu kembali sehingga Bapak Ibu dan suami istri keluarga bisa dipakai Tuhan secara efektif lagi untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kalau di antara ada Bapak Ibu yang sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, hubungan suami istri, Bapak Ibu ada masalah, ada persoalan, sehingga Bapak Ibu putus asa dan hubungan Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu juga yang merasa bahwa keluarga saya baik, hubungan suami istri saya baik, hubungan saya dengan Tuhan yang rusak, saya tidak lagi mencintai Tuhan seperti saya pertama kali mencintainya. Cinta saya kepada Tuhan makin lama makin hancur, makin pudar. Saya mau juga berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kisah Hosea dan Gomer. Satu cerita, satu kisah yang sulit memang untuk ditafsirkan. Satu kisah yang sangat sulit untuk dimengerti. Bagaimana seorang hamba Allah, Tuhan perintahkan untuk menikahi seorang perempuan sundal. Sudah dinikahi, masih tetap melacurkan diri dan melahirkan 2 anak dari hasil pelacuran. Tapi pada saat yang bersamaan Tuhan, kami belajar tentang kasih Allah tanpa batas. Dan Tuhan pun ingin memulihkan kami, baik hubungan kami dengan Tuhan Engkau sendiri maupun hubungan kami antara suami dan istri. Tuhan memberikan pelajaran ini kepada kami supaya kami belajar untuk mencari pasangan kami kembali, meminta cinta sejati dari Tuhan, sehingga kami bisa belajar untuk menerima pasangan kami kembali, mencintai mereka dengan tulus, seperti Hosea mencintai, mengambil Gomer kembali. Apapun kekurangan dan kelemahan pasangan kami, tapi Tuhan meminta kami untuk terus saling mencintai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba berdoa sekali lagi, Tuhan berkati semua Bapak Ibu, apapun persoalan masalah mereka, masalah rumah tangga mereka. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya mereka sungguh-sungguh juga tiap-tiap keluarga yang sedang mendengar firman Tuhan ini, mereka mengalami pemulihan, mujizat Tuhan, kasih agape terjadi di tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini melalui pasangan Hosea dan Gomer. Baik, sebelum saya mengakhiri ibadah ini dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama tentunya selamat ulang tahun buat semua Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Pertama-tama selamat ulang tahun untuk Pak Tim yang ulang tahun tanggal 10 Agustus. Selamat ulang tahun buat Bram juga yang ulang tahun tanggal 13 Agustus. Tuhan berkati Pak Tim, Tuhan berkati Bram selalu. Baik, yang berikut Bapak Ibu, jangan lupa hari Sabtu ini nanti tanggal 21 Agustus kita ada, khususnya Jemaat NLCC Indonesia, kita ada acara memorial service dari Pak Simon Tarigan di Worship Center. Acara memorial service akan dimulai tepat jam 5 sore di Worship Center, dan kemudian jam 6 Bu Ina dan keluarga mengundang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hadir, untuk makan malam mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga. Baik, itu saja pengumuman hari ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am.
It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're perfect, God. You are perfect in all of your ways. You're so perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you calm